lumayan bagus nih, banyak. Pokoknya ini kayaknya bakalan jadilah nih. Tuh. Nah ini anakannya tuh. Ini juga ada keong juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update ikan cupang seperti biasa. Jadi burayak pada mati semua dengan kondisi dingin dan hujan selama seminggu lumayan guys. Jadi dampaknya untuk ikan-ikan yang outdoor itu kalau misalnya seses di bawah 1 minggu kayaknya nggak rekomendasi lah untuk teman-teman yang ngebreed di luar tuh. Tapi kalau di dalam sih menurut saya tinggal teman-teman pinter aja sih untuk treatmentnya. Mulai dari kualitas airnya harus dijaga dan harus dirawat tuh kalau untuk di indoor ya. Di outdoor juga sebenarnya iya sih, tapi kalau untuk di musim hujan kayak gini, di outdoor itu resikonya banyak guys. Jadi kita mau bahas ikan-ikan yang ada di rumah yang lumayan menyedihkan lah. Jadi burayak ini di minggu ini kena penyakit, bisa dibilang ini penyakit yang lumayan lumayan riskan dan lumayan harus benar-benar butuh diperawat ya, harus butuh yang namanya harus diperhatiin. Karena untuk penyakit ini lumayan lah di musim hujan kayak gini, sekali kena nggak ampun, sekolah bisa mati. Dan ya kondisinya benar-benar nanti bakal saya update lah. Ini kondisinya sekarang ikan-ikan yang kena yang lumayan kena penyakit ini nih guys. Jadi kita mau update juga lah. Jadi kita kebetulan lagi bersih-bersih juga. Nah, kita lagi juga kuras-kuras juga dan kita lagi ngeren ikan juga. Dan ikan yang kita sortir ini dan rencananya nih ini bakal mau kita kirim guys, ikan-ikan ini nih tuh. Ini ikan-ikan ini gabungan bakal mau kita kirim, dan ini yang di kolam. Dan ini kondisinya berantakan banget guys. Jadi kita kemarin sempat kebanjiran, jadi kita lupa sipon. Ternyata tanamannya pada ngumpul di sana loh guys. Jadi kita kayak punya kolam di atas rumah nih. Jadi gimana teman-teman nih, jadi kok tanaman ini malah pada numbu-numbu di atas semua tuh. Jadi ya kondisinya kayak gini lah. Nanti bakal kita sipon juga, kita bersihin akuariumnya nanti jadi kalau untuk update-nya jadi kelihatan kayak gini nih di sini nih. Dan ini green water nih, airnya hijau. Itu udah bersihin, udah kuras berapa kali. Karena kondisi musim hujan kayak gini ya kondisinya kayak gini guys. Dan ini juga sama harus kita sipon. Tuh kayak gitu guys. Oke lah, ini juga sama. Nah ini yang di kolam-kolaman nih. Tuh. Dan ini kita semua kita kasih makan pelet. Kenapa kita kasih makan pelet? Karena kondisi pakan di sini lagi langka banget tuh. Ya, sama yang namanya kutir, sama jentik itu ke bawah air hujan terus. Jadi nggak ada guys. Jadi mau nggak mau kita harus kasih pakan pelet tuh. Jadi udah nggak ada pilihan lah. Cacing juga nggak ada. Nanti bakal kita lihat nanti lah kalau udah untuk diren. Sebenarnya sih udah ada yang diren beberapa ekor aja nih. Tapi ya lumayan nih kalau di toples kayak gini kita lihat nih ikannya nih guys. Di toples ya mudah-mudahan sih nggak masalah ya. Kita review dan sekedar informasi buat teman-teman. Untuk ikan-ikan yang udah diren udah lumayan cakep nih, dan mulai avatar, terus dari barongsai marble juga. Sama ikannya kayak gini nih tuh. Ini cc masih di 2,5 bulan. Kita mau lihat coba untuk perubahan mutasinya sendiri dari marble barongsai ini yang awal kita punya, dan ini kondisi ikannya kayak gini tuh. Jadi saya settingannya pakai tanaman-tanaman kayak gini tuh. Jadi bener-bener kayak di alam konsepnya. Nah ini yang pertama dia dot-dot marble kayak gini nih. Jadi menurut teman-teman gimana nih, cakep apa enggak? Tapi barongsai guys. Ini dia bawa ear nih tuh. Nah tuh bawa ear tuh. Ini marble kayak gini. Kalau dibilang bang mutasi, enggak, udah kayak gini tuh. Mutasinya dia kayak gini tuh. Maksimal udah kayak gini. Karena yang indukan pertama kita breed juga kayak gini. Warna avatar yang bakal kita proyekin juga bakal kita silangin sama alien nih tuh, guys. Nah tuh. Ini pimelan ya. Jadi udah rintik, udah enak lah tuh, warnanya juga udah bagus. Nah tuh kita udah ren beberapa ekor ikan yang sekiranya progresan kedepannya tuh bagus dan emang beda juga. Mau coba kita cari aja dan kita crossing nih. Dan ini juga contoh yang kemarin sempat kita videoin dari alien yang udah pernah kita silangin sama bawagen blowfish. Kita sebutnya dibilang tuh X1 lah, alien X1. Jadi pengen bikin namanya alien X1 nih. Karena ini silangan pertama dan mulutnya kayak big air dan matanya juga hijau. Yang udah kita silangin dari jenis
jenis whale beta ini yang udah kita silang sama dumbo air glowfish dan matanya hijau, tetap tuh bawa gen hijau matanya, kita zoom ya. Nah nih gen matanya hijau. Nah sisiknya juga udah hijau, dagingnya juga hijau. Ini mirip kayak ikan-ikan apa ya, ikan-ikan Kamboja panggilannya apa ya, stiktos kalau nggak salah ya. Benar apa kagak, komen-komen nih guys. Ini kita nanti lihat aja lah untuk progresen gedenya, karena baru di 3 bulan. Untuk di breeding juga belum bisa. Nanti kalau udah 4 bulan biar hasilnya lebih maksimal. Hijau juga masih ada yang waktu kita silang sama Avatar. Terus sempat ada yang komen, "Bang, ada bahanan untuk Avatar gak?" Bahanan hijau hulek. Kebenaran hijau hulek udah habis guys. Jadi kita di 2 bulan, 3 bulan mungkin karena jualnya murah ya, mau nggak mau lah. Jadi kita bantu pedagang sini aja, yang penting ikan keluar dan dia bisa jualan kayak gitu tuh. Nah ini kayak gitu tuh warnanya tuh. Jadi sebelah hijau, matanya juga hijau dan setengah hitam. Nah ini udah silangan glowfish guys. Jadi sebelum kita update yang agak kecilan, kita mau update yang size-nya lumayan gede lah. Ini size-nya hampir 2 mingguan. Tapi kondisinya tetap untuk penyakit ini, white spot, kalau udah kena, wah guys, kalau kena udah lumayan lah. Habis ikan selubukan. Nah, ini contohnya yang kemarin sempat banyak burayakannya nih guys. Tuh. Tadinya burayakannya banyak dan sekarang habis tuh. Pada kuncup, terus banyak yang ekornya kayak gini tuh. Dan ini contohnya nih tuh. Yang lebih dekat tuh warnanya tuh. Hijau. Ini sebenarnya anakan ini apa namanya? Rim purple. Cuma nggak tahu terusannya jadi apa enggak, nanti bakal saya update lah. Ini sayang nih, ini padahal kemarin gennya udah jadi nih. Ternyata tinggal di sini. Oke, bakal kita spill juga indukannya. Mirip kayak flamingo nih guys. Ini indukannya nih. Ini indukannya nih tuh. Nah ini indukannya warnanya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri lah nih. Tuh ini mirip kayak flamingo. Tapi saya dapat ini dari kesilangan dari land purple. Land purple lavender. Dari lavender saya silang sama glowfish kayak gini nih. Nah tuh. Jadi mau nggak mau terpaksa kita harus breeding lagi dan kita banyakin lagi lah. Tapi kita nyari female yang cocok juga sih untuk rim purple ini, karena size-nya udah lumayan habis untuk female-nya. Jadi untuk breedingnya nanti saya bakal selektif lagi lah untuk terusannya. Jadi ya gitulah kondisinya guys. Jadi kalau kondisi musim hujan kayak gini, kutir mulai langka, pakan udah mulai langka, penyakit banyak. Jadi kalau untuk para petani breeder biasanya resikonya kayak gitu tuh. Pakan langka pasti. Terus kondisi cuaca juga ya pasti kayak gitu. Jadi tinggal kita pinter-pinter aja lah untuk perawatan treatmentnya. Tapi yang akuarium ini aman tuh. Anakannya sampai sekarang juga udah gede size-nya tuh. Ini lumayan banyak nih. Tuh. Ini sepertinya yang hidup lumayan bagus nih. Banyak. Pokoknya ini kayaknya bakalan jadilah nih. Tuh. Nah, ini anakannya tuh. Ini juga ada keong juga. Nah. Tuh guys. Jadi ya untuk teman-teman yang punya burayakan di rumah, hati-hati banget. Pokoknya kalau kena air hujan itu hati-hati tuh. Karena kalau untuk air hujan sendiri, kalau ikan kita punya tanpa kita kontrol, takutnya nanti kalau misalnya kondisi airnya, hujannya kita nggak diendapin dulu, langsung kasih ke ikan, itu biasanya ngeri lah. Pokoknya kita nggak tahu juga kondisi airnya gimana. Pokoknya air hujan tuh asam, dan kalau bisa kita tinggal treatment aja sih. Pakai daun ketapang bisa untuk biar pH-nya lebih stabil kayak gitu guys. Jadi penyakit yang lagi menyerang di sini tuh white spot. Jadi burayakan habis dan nggak ada tersisa, sisanya pun sedikit. Nggak tersisa-sisa, ada cuma sedikit. Tapi nggak apa-apa lah, itu yang namanya resiko kita breeding di musim hujan kayak gini. Pakan mulai langka, ya udah nggak ada pilihan. Dan terakhir kita mau update juga ikan surga. Kita mau kasih makan juga lah. Untuk ikan surga ini ikannya masih di komteng, kita gabung. Dan ikannya lumayan aktif dan aman lah pokoknya ikannya nih. Aktif dan ikannya juga sehat semua. Jadi kemarin juga sempat ada yang pesen dan alhamdulillah udah kejual juga dari serian albino. Nah kita akan coba pakai ini. Pakai pelet pelet Langley ukuran 0,5. Nah kita coba kasih pakan aja guys. Ini tuh. Jinak guys. Bismillah nih. Ini halus banget nih, harusnya buat burayak. Tapi nggak apa-apa lah. Segini aja karena
Kalau yang size-nya lebih kecil itu gampang kotor buat ke airnya. Jadi kalau disaranin pakainya yang PF 500. Jadi kalau yang halus kayak gini itu cocoknya emang untuk burayak. Tapi kalau misalnya nggak ada, yang ada pilihan, tetap kita kasih, cuma ya udah kasih segitu aja. Dan yang ini juga sama. Nah, kasih segini aja. Ya ini juga burayakan juga ada nih. Ikan-ikan di kolam, nah kondisinya kayak gini nih. Ikan-ikan yang di kolam jangan pernah kita lupain juga. Kita kasih pakan. Nah, ini silangan dari alien. Yang udah kita ren juga udah ada. Yang X1 ada keturunannya juga. Dan ini yang ikan surga nih, ikan albino. Nah ini biasanya buat teman-teman pecinta aquascape, lah bagus nih. Dan ini alien nih, alien yang grey, kita tetap punya yang grey. Ini dari hasil breedingan sendiri. Nah nih, itu grey. Yang ini blue, tapi female. Nah, female nih, tuh. Kayak gitu guys. Paling konten suaranya sampai sini aja. Kita mau ngasih makan nih sama jentik yang kita kasih cairan biru, gelapin. I'll see you next time video buat teman-teman. Salam beta lover, saya Ikan Hias Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.